Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu berkirim Al-Fatihah buat saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu kalau diperas intinya adalah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu kalau diperas lagi intinya adalah Bismillah atau kalimat basmalah. Jadi Al-Fatihah adalah doa. Doa yang sering kita baca sewaktu kita melakukan salat 5 waktu. 5 waktu sehari semalam kita salat 17 rakaat, 17 kali kita baca Al-Fatihah. Belum lagi ketika kita baca Al-Fatihah di salat-salat sunnah dan di luar salat. Jadi Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat dan kita baca di luar salat itu adalah doa-doa terbaik daripada inti daripada Al-Quran yang kita baca setiap hari. Al-Fatihah mengandung kekuatan gitu. Kekuatan rohani di mana dia adalah samudra dari ayat-ayat Allah gitu. Ayat Allah yang di sini boleh dibilang ayat Al-Quran yang tersurat gitu. Jadi ada dua versi dari ayat Allah. Ada ayat Allah yang tersurat dan tersirat gitu. Ayat Allah yang tersurat yaitu Al-Quran dan intinya adalah Al-Fatihah. Sementara ayat Al-Quran yang tersirat adalah alam semesta ini gitu. Alam semesta beserta isinya gitu. Jadi kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran, berarti kita mentadaburi ayat Allah yang tersurat gitu. Kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran yang tersirat atau yang tercipta yang ada di alam semesta ini, berarti kita merenungi keagungan, kehebatan, kemahaperkasaan dan maha hebatnya Allah itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Al-Fatihah itu adalah inti daripada Al-Quran gitu. Kemudian inti daripada Al-Fatihah itulah intinya adalah basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah intinya gitu. Jadi wujud dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bentuk daripada wujud daripada kalimah Allah, di mana bermakna bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu ini dengan kasih sayangnya gitu. Jadi kasih sayang Allah itu lebih didahulukan daripada kemukaan, daripada kemarahan Allah itu, daripada ancaman, daripada nerakanya gitu. Jadi Al-Fatihah itu adalah doa. Doa yang kita baca sehari-hari sewaktu kita melakukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu ada 17 rakaat kita lakukan setiap hari gitu. Belum lagi di salat-salat sunat gitu. Jadi Al-Fatihah itu boleh kita baca di luar salat gitu. Kalau Al-Fatihah itu kita baca di luar salat, maka maknanya itu tergantung keinginan atau niat kita. Kita maunya apa, mau seperti apa gitu. Jadi kita ketika baca dalam salat itu kita berhubungan dengan Allah untuk menyampaikan doa kita sehubungan dengan ibadah kita, dengan tujuan akhirat kita gitu. Kemudian sewaktu kita baca di luar salat, kita bisa menggunakan Al-Fatihah itu untuk mendoakan gitu. Mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga kita atau siapapun yang kita tuju, misalnya guru-guru kita atau ulama-ulama gitu. Nah, itu bisa kita niatkan buat mereka gitu, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat gitu. Jadi di sini Al-Fatihah itu
sewaktu kita membaca bismillah gitu, kita berniat gitu. Misalnya kita kirim Al-Fatihah buat orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Nah, boleh dibilang arti dari atau makna dari Al-Fatihah itu uh, berbeda dengan arti yang ada tertulis seperti yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang kita lihat gitu, atau seperti yang kita baca atau dengar dari kebanyakan orang gitu. Jadi makna inilah yang mengandung kekuatan rohani gitu dari Al-Fatihah yang kita baca gitu. Misalnya seperti ini gitu. Kita mau baca Al-Fatihah buat mengirimnya buat orang tua yang meninggal. Kita maknai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kirimkanlah semua ini terjadi dengan izinkanlah aku mengirim berkah rahmat kasih sayangmu kepada orang tuaku atau kepada ibuku, misalnya kita kirim kepada ibu kita gitu. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya Allah, jadikanlah orang tuaku yang termasuk golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Dan kasih sayangilah dia di alam barzahnya kalau dia orang tua kita sudah meninggal gitu. Kalau dia belum meninggal, ya Allah, rahmatilah orang tuaku dengan kasih sayangmu gitu. Kemudian maliki yaumiddin. Berikanlah dia syafaat dunia akhirat gitu. Kalau dia belum meninggal, sudah meninggal, ya Allah berikanlah syafaat buat dia di alam barzah dan di akhirat nanti gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terimalah ibadah salatnya dan ibadah yang telah dia lakukan gitu. Kemudian kabulkanlah apa yang menjadi doa dan harapannya gitu. Iyyaka na'budu. Jadi itu kan iyyaka na'budu itu a'budu itu kan penyembahan gitu. Penyembahan itulah sembahyang atau salat yang dia lakukan gitu. Asta'in itu adalah wasta'inu bisabri wassalah. Jadi wasta'in itu adalah meminta gitu. Yang bentuk permintaan itulah doa gitu. Jadi kita doa dan harapan. Jadi doa dan harapan orang tua itu kita minta Allah mewujudkan gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, terimalah ibadah salat dan ibadah-ibadah orang tuaku dan kabulkanlah apa yang menjadi doa dan harapannya gitu. Itu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Golongkanlah dia sebagai orang tua yang istiqomah di jalanmu gitu. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti orang tuanya para kekasihmu gitu. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, jangan engkau golongkan orang tuaku sebagai orang tua yang engkau murkai dan orang tua yang engkau sesatkan dari jalanmu gitu. Amin, kabulkanlah ya Allah gitu. Jadi seperti itulah gitu. Jadi pemaknaannya itu berbeda-beda setiap orang gitu. Tergantung kita niatnya ke siapa gitu. Jadi ada beberapa perbedaan gitu. Misalnya kita mendoakan kirim Al-Fatihah buat ulama gitu. Buat ulama atau ustadz atau syekh kita yang udah meninggal gitu. Misalnya seperti ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, dengan rahmat kasih sayangmu lah aku kirimkan doa Al-Fatihah ini untuk guruku gitu. Misalnya ulama A gitu. Atau misalnya kita sebutlah, misalnya kita kirim ke Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampaikanlah nikmat rahmat kasih sayangmu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadikanlah dia ulama yang pandai bersyukur kepadamu. Engkau golongkan sebagai ulama yang paling pandai bersyukur kepadamu gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ulama yang mendapat curahan nikmat kasih sayangmu yang tidak terputus itu. Maliki yaumiddin. Engkau golongkan dia menjadi ulama yang mendapat syafaat di akhirat nanti gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berilah terimalah ibadah salat dan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan dan kabulkanlah apa yang menjadi doa dan harapannya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Golongkanlah dia sebagai ulama yang istiqomah di dalam Islam dengan penuh ketakwaan gitu. Golongkanlah atau golongkanlah dia sebagai ulama yang istiqomah mendakwahkan Islam ini dengan penuh ketakwaan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Jangan engkau golongkan dia sebagai ulama yang engkau murkai dan ulama yang engkau sesatkan dari jalanmu gitu. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi saat kita membaca apa namanya Alhamdulillahirabbil alamin, kita sebut gitu siapapun yang menjadi tujuan kita gitu. Misalnya kayak guru tadi gitu. Jadi kita minta sama Allah dia digolongkan sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah gitu. Jadi kalau Ar-Rahmanir Rahim, kita minta sama Allah dia dapat kasih sayang dari Allah gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah dia itu diterima gitu. Ibadah salat dan ibadah-ibadah yang apa telah dilakukan, dan dikabulkanlah doa dan harapannya gitu. Kemudian ihdinas siratal pas maliki yaumiddin, kita minta dia itu mendapatkan syafaat gitu. Syafaat di dunia ini, syafaat di alam barzah, syafaat di alam akhirat nanti gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita minta dia itu istiqomah gitu loh di jalan Allah gitu, digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah gitu, yang mendakwahkan Islam gitu misalnya gitu. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kita doakan orang tua, kita minta Allah menggolongkan orang tua kita sebagai orang tua yang istiqomah di jalan Allah gitu. Ya, sebagaimana istiqomahnya para orang tua, para wali-wali Allah gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim, tidak digolongkan Allah sebagai ulama atau orang tua yang Allah murkai, atau orang tua atau ulama yang Allah sesatkan gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi nampak sekali gitu ruh dari Al-Fatihah itu akan membawa gitu kekuatan spiritual, kekuatan rohani yang membawa dampak yang sangat berpengaruh kuat bagi pribadi yang membacakan doa dan pribadi orang yang menerima gitu. Kemudian secara alam ruh, secara alam gaib sana gitu, Allah akan memberikan rahmat itu apabila doa ini kita betul-betul ikhlas menyampaikannya sama orang yang kita tuju gitu. Nanti orang yang kita tuju itu nanti mendoakan balik kita gitu. Maka akan terjadilah suatu keajaiban gitu. Kita mendapatkan kemudahan-kemudahan atau sesuatu hal yang misalnya dulu sewaktu kita misalnya orang tua kita meninggal gitu, ada doa atau harapan dia nggak kesampaian gitu. Walaupun dia udah meninggal, kita bacakan Al-Fatihah, nanti apa yang menjadi hajat orang tua kita itu misalnya anaknya gitu, dia udah meninggal, anaknya belum juga menikah gitu. Dia udah meninggal, sementara dalam posisi meninggal itu anaknya belum menikah. Ketika dia sudah meninggal, ketika dibacakan Al-Fatihah, nanti hijab-hijab yang menghalangi, yang membuat anaknya belum menikah ini akan terbuka gitu. Hijab per hijab itu akan terbuka satu demi satu gitu. Kemudian begitu juga kita doakan para ulama gitu. Nanti ulama itu berharap gitu, suatu saat bakal ada pengganti dia yang bakal menyampaikan atau mendakwahkan Islam ini gitu. Baik itu dari keturunannya atau saudaranya atau siapapun lah gitu. Jadi begitu kita kirim Al-Fatihah kepada mereka, maka hijab-hijab itu akan terbuka dengan sendirinya gitu. Itulah ajaib hebatnya Al-Fatihah gitu. Jadi begitu banyak fadilah dari Al-Fatihah ini gitu. Jadi kemudian sisi lain dari Al-Fatihah ini adalah Al-Fatihah ini adalah obat gitu. Obat dari segala macam penyakit gitu. Jadi Al-Fatihah ini apabila kita bacakan atau tiupkan ke dalam air yang kita minum gitu, itu bisa mengurangi dan mengurai gitu sihir-sihir yang ada disampaikan, yang dilewatkan orang melalui makanan atau minuman, atau yang ada di hati yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nanti sedikit demi sedikit sihir-sihir yang lama itu nanti bakal lapuk, bakal hancur gitu dengan sendirinya gitu. Kalau sihirnya keras itu lama-lama lunak, lama-lama luntur gitu. Nah, itulah hebatnya Al-Fatihah gitu. Jadi Al-Fatihah ini bisa dipergunakan buat apapun gitu. Tergantung niat kita, asalkan dipakai untuk kebaikan gitu. Jadi sekian pencerahan kali ini.
Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.